Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuraini. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kabupaten Batanghari bersama Bang Fauzan SIP. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Hukum Tata Negara dari Bapak Sayuti SHMH. Nah, jadi gini Bang, kami itu kan di kuliahan dari mata kuliah Hukum Tata Negara itu membahas salah satunya itu adalah anggota DPRD. Nah, kalau boleh tahu, abang ini dari partai mana Bang? Izin dulu ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, saya izin memperkenalkan diri. Nama Kemas Muhammad Fauzan SP, anggota DPRD Kabupaten Batanghari dari fraksi P3 yang alhamdulillah diamanahkan sekarang menjabat sebagai wakil ketua Komisi 3 di DPRD Kabupaten Batanghari. Dimana di Komisi 3 itu menaungi tentang kesejahteraan dan ekonomi. Kesejahteraan dan ekonomi. Ya, salah satu mitra kerjanya itu adalah PUPR dan masalah pembangunan jalan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, apa aja sih care atau program kerja yang sudah berjalan hampir 1 tahun menjabat gitu? Baik. Yang pertama harus sama-sama kita ketahui bahwa fungsi legislatif dan eksekutif itu kan jauh berbeda. Iya, betul. Jadi kewenangan kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Batanghari ini ada 3 fungsi di DPRD ini kan. Salah satunya yang pertama itu fungsi legislasi, itu membuat perda peraturan daerah yang mana sedang berlangsung hari ini pembahasan tentang peraturan daerah di Kabupaten Batanghari. Yang kedua itu adalah fungsi penganggaran, di mana DPRD ini menganggarkan untuk setiap tahun berjalannya pemerintah. Ya, ada pun yang ketiga itu fungsi pengawasan, mengawasi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Batanghari. Baik Bang. Jadi kalau boleh tahu Bang, Abang ini menjabat di P3 ini dari tahun berapa dan sampai tahun berapa Bang? Menjabat di DPR ini periode 2024-2029. Nah, jadi kan hampir itu 5 tahun ya kan Bang. Dan jadi untuk 4 tahun ke depan, ini kan udah 1 tahun berjalan. Jadi apa yang langkah berikutnya yang akan Abang jalankan gitu Bang? Baik, terima kasih. Kami kebetulan saya di partai P3 ini kebetulan salah satu ketua DPRD kami kebetulan ada Bupati Batanghari. Bagaimana kami menyinkronkan dan mempertahankan bagaimana antara legislatif dan eksekutif ini seimbang, seiring sejalan. Bagaimana program-program dari pemerintahan daerah itu akan kami support ke masyarakat, khususnya di DAP 2 Kecamatan Pemayu dan Bukit. Salah satunya ada program beasiswa dan sebagainya, dari pendekatan sumber daya manusianya yang sedang berjalan. Kebetulan dengan kondisi hari ini efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo bahwasanya setiap di Pemda itu pangkasnya dianggarkan. Jadi bagaimana hari ini pemerintahan daerah beserta legislatif mengefisiensikan anggarannya untuk dialihkan ke makanan bergizi gratis. Jadi itu dilema yang hari ini dihadapi dengan keterbatasan anggaran. Bagaimana kami di pemerintahan kabupaten dan legislatif ini harus seimbang untuk menahan efisiensi ini agar terus maksimal dan tetap terasa di sana. Baik Bang. Jadi sebelumnya Abang tadi kan bilang kalau Abang di Komisi 3 tentang ekonomi dan pembangunan Bang. Nah, jadi juga membahas tentang jalan Bang. Nah, di Kabupaten Batanghari ini kan sama-sama kita ketahui beberapanya masih ada. Itu ada jalan yang sedikit rusak. Itu untuk kedepannya bagaimana Bang? Banyak pertanyaan itu masalah jalan. Di Batanghari ini kalau kalau kita berkaca pandangnya harus secara luas. Secara luas bagaimana kita tidak boleh berkaca pada satu tempat. Bagaimana masyarakat harus memiliki pandangan luas. Saya kemarin sempat ke arah ke Morosebulu, itu jalannya jauh lebih parah daripada di Kecamatan Pemayu ini. Kalau kita jalan selat ini belum seberapa karena banyak daerah lain itu yang lebih prioritas lagi dibanding kita. Jadi bagaimana saya minta kepada masyarakat
Pemerintah Batanghari tetap komitmen bagaimana 2027 itu jalan di Kabupaten Batanghari ini jalannya mantap. Di terkait Bupati dengan kata batas anggaran beliau untuk tahun ini di Kecamatan Pemayu maksudnya itu di Jalan Desa Lopaur dari Simpang Dalam itu semua akan dibangun. Ya, Bang. Nah Bang, ini mungkin apakah akan ada istilah Jambi Mantap ke depannya? Karena kan Abang juga sama-sama dari fraksi P3 dan Bupati kita juga dari partai yang sama. Kalau tidak Jambi Mantap, kalau slogan Bupati Batanghari itu kan sekarang super tangguh. Kalau dulu Batanghari tangguh, sekarang sudah super tangguh. Kalau Jambi gubernurnya mantap ya. Dia apakah Bupati Batanghari ini yang betul ketua DPW P3 Provinsi Jambi, apakah akan berjuang di 2029 untuk Jambi 1 itu kita lihat nanti bagaimana. Tapi beliau pesan kepada kami untuk ada pertemuan, beliau tidak memikirkan hal untuk Jambi 1. Jadi ketika masyarakat memang menghendaki untuk beliau maju, mungkin beliau akan tetap berjuang. Tapi beliau tidak foto. Tapi kalau memang itu permintaan untuk beliau maju di Jambi 1, mungkin kita melihat situasi di kada keluar, mungkin beliau itu Tentunya pasti sangat mendukung ya. siap. Kami dari P3 pada dasarnya siap menyebut kader, apalagi itu ketua DPW yang kebetulan Bupati Batanghari. Sama-sama kita tahu bahwa Batanghari selama dipimpin beliau banyak ketermajuan yang dipimpin beliau. Salah satunya kita berkaca pada ibu kota Marabulian yang sekarang ini ekonominya hidup, pariwisatanya hidup. Bagaimana sebelumnya orang tidak tahu kota Marabulian, saat ini sudah tahu. Nah, di terakhir adakah kata-kata dan atau harapan untuk kita ke depannya gitu? Nah, apalagi sebagai kami yang generasi penerus bangsa. Jadi kalau saya pesan kepada anak muda, apalagi yang sedang menempuh pendidikan di sarjana, bagaimana saya ini dulu juga bukan orang yang cinta dunia pendidikan, tapi saya berpikir dengan kalau kita tidak ada pendidikan, hidup ini bagaikan rumah tanpa fondasi yang kuat. Jadi bagaimana kita tetap mengajarkan bagaimana adik-adik kita, generasi ke depan berpikirnya maju dengan didasari dengan pendidikan. Maka dari itu saya berpesan jangan pernah patah semangat, terus berjuang di jalurnya masing-masing, tetap optimis, ada keyakinan bahwa misalnya optimis adalah milik orang-orang yang sukses. Itu kuncinya ya teman-teman, optimis adalah kunci dari kesuksesan. Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada baiknya mohon diterapkan. Sekian.